Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Di video kali ini aku mau sharing mengenai anak yang susah BAB dan pupnya keras. Jadi kemarin itu anakku sempat mengalami pupnya keras sampai nangis-nangis berhari-hari karena nggak pup kurang lebih hampir 5 harian gitu. Gak tega banget liatnya, rasanya bingung harus kayak gimana. Apa perlu dikasih obat yang ditusuk dari belakang itu? Nah, aku tapi ragu dengan diriku sendiri, langsung aja aku bawa anakku ke klinik terdekat. Sampai di klinik, konsul lah apa masalahnya, dan aku ceritain bahwa anak aku ini berapa hari tidak bisa BAB dan sampai nangis-nangis. Lalu aku mencoba untuk memberikan solusi apakah boleh dikasih obat pencahar yang dari belakang itu. Ternyata jawaban dokter tidak boleh dipakai karena anak masih kecil. Waktu itu anak aku masih usia 2 tahun kurang. Jadi dicari dulu problemnya tuh apa sih yang membuat anak BAB-nya keras. Nah, ternyata setelah ditanya beberapa pertanyaan ya dari dokter, anak aku itu yang salah itu pola makannya. Jadi tidak setiap hari makan buah dan makan sayur. Itulah faktor utama yang memicu anak susah BAB. Anakku termasuk anak yang GTM atau susah sekali makannya, walaupun sudah dikasih vitamin penambah nafsu makan, tapi tetap tidak mau makan, apalagi untuk buah dan sayur. Di situ dokter klinik tidak bisa menyarankan atau memberikan obat apa-apa. Langsung merujuk aku ke rumah sakit besar. Di situ ada dokter spesialis anak. Nanti katanya bisa konsul di situ. Karena menurut dokter, selagi pola makannya tidak benar atau tidak makan buah dan sayur, itu maka kedepannya pupnya pun akan keras walau dikasih obat pencahar. Nah, tibalah besoknya aku bawa anak aku ke dokter spesialis anak. Aku ceritain bahwa anak aku itu GTM, susah makan buah, susah makan sayur, dan juga pupnya keras. Dan dokter spesialis itu menyampaikan hal yang sama, bahwa kita harus berjuang dan berusaha. Gimana caranya ini si anak mau makan buah dan sayur. Karena walaupun dikasih obat pencahar tiap hari, itu nanti nggak baik buat ususnya. Jadi tetap harus konsumsi buah dan sayur. Jadi karena beberapa hari, kurang lebih sekitar 5 hari kali ya anakku susah BAB, jadi dikasih obat pencahar dulu, namanya Lactolus, itu khusus buat anak-anak. Memang tidak boleh, dokter spesialis anak pun mengizinkan aku untuk memberikan obat yang ditusuk dari belakang itu karena anaknya masih sangat kecil. Dan setelah aku minum Lactolus yang dari dokter spesialis anak itu, aku minumnya pagi dan malam. Itu aku minumin sehari 2 kali, besokannya langsung pup, tidak keras lagi. Tapi dokter itu bilang bahwa tidak boleh setiap hari mengkonsumsi obat Lactolus tersebut, karena sayur dan buah itu adalah yang paling utama. Tidak boleh untuk selalu dibantu obat pencahar, nanti takutnya ketergantungan. Jadi, obat Lactolus itu dipakai jika saat keadaan darurat saja, tidak boleh dikonsumsi tiap hari. Tetap harus dipaksa untuk makan buah dan sayur. Dan aku pun masih terus konsul ke DSA, jadi minggu depan balik lagi ke DSA untuk konsul anak GTM, susah makan buah dan sayur. Nah, buat ibu-ibu yang sedang mengalaminya, langsung aja bawa anak ke dokter spesialis anak. Dan juga konsultasikan sama dokternya apa sih masalahnya. Kalau memang terjadinya BAB keras, itu pasti ada faktor utamanya. Dan nanti dicari tahu tuh sama dokternya apa ya penyebabnya. Nanti akan diberikan solusi yang terbaik buat anak kita. Dan obat Lactolus itu tidak boleh diberikan lebih dari 20 hari setelah obat itu dibuka. Jadi misal obat itu sudah dibuka 20 hari ke depan, kita tidak boleh mengkonsumsinya lagi, harus diganti dengan obat Lactolus yang baru. Dan juga kemarin aku sempat tanya mengenai prebiotik, apakah perlu dikonsumsi tiap hari buat anak yang susah BAB. Ternyata nggak apa-apa,
prebiotik dikonsumsi tiap hari karena itu bagus buat pencernaan anak. Contohnya prebiotik yang aku tanyakan seperti Lactobay, Elbio itu nggak apa-apa dikonsumsi 1 hari 1 kali. Tapi tetap ya bun, dipaksa untuk makan buah dan sayur. Semoga video ini dapat membantu bunda-bunda semua yang lagi pusing menghadapi pencernaan anaknya yang pupnya keras. Dan buat bunda-bunda semua jangan lupa subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.